Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami kelompok 7 mahasiswa Pasca non-reguler PAI, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan membahas tentang pendidikan agama Islam sebagai kurikulum inti nasional. Sebelum masuk materi, mari kita bahas terlebih dahulu pendidikan sebagai sebuah sistem memerlukan komponen pendukung dalam berjalannya sistem tersebut. Salah satu komponen yang penting adalah kurikulum. Kurikulum sebagai jantung dari sistem tersebut, maka keberadaan kurikulum dianggap sangat krusial dalam berjalannya sebuah pendidikan dan kurikulum menjadi alat untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Sehingga dalam berlangsungnya pendidikan menjadi hal biasa apabila ada perubahan-perubahan pada kurikulum, agar kurikulum menjadi lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dapat dipahami dengan pengertian yang sangat luas, yaitu 1. Kegiatan menghasilkan kurikulum PAI. 2. Proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik. Ketiga adalah kegiatan penyusunan atau desain, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam. Pengembangan kurikulum tersebut ternyata mengalami perubahan-perubahan paradigma, walaupun dalam beberapa hal tertentu, paradigma sebelumnya masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Hal ini dapat dicermati dari fenomena sebagai berikut. 1. Perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingatan tentang teks-teks dari ajaran-ajaran agama Islam, serta disiplin mental spiritual sebagaimana pengaruh dari Timur Tengah kepada pemahaman tujuan, makna, dan motivasi beragama Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI. Selanjutnya, poin kedua, perubahan dari cara berpikir tekstual, normatif, dan absolut kepada cara berpikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Poin selanjutnya, perubahan dari tekanan pada produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya kepada proses atau metodologinya hingga menghasilkan produk tersebut. Poin terakhir, perubahan dari pola pengembangan kurikulum PAI yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum PAI ke arah keterlibatan yang luas dari pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidentifikasi tujuan PAI dan cara-cara menyampaikannya. Adapun aspek pendidikan agama Islam meliputi 5 poin. Yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis, menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual, kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua adalah akidah, menekankan pada memahami dan mempertahankan keyakinan, keimanan yang benar, serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Asma'ul Husna. Yang ketiga adalah akhlak, menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Poin selanjutnya adalah fikih, menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang baik dan benar. Yang terakhir adalah aspek tarikh atau sejarah kebudayaan Islam, menekankan pada kemampuan mengambil ibroh atau pelajaran atau hikmah dari peristiwa-peristiwa bersejarah, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, dan ilmu pengembangan teknologi, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Selanjutnya, pembahasan PAI sebagai kurikulum inti akan dipaparkan oleh rekan saya, Ahmadus. Pembahasan selanjutnya yaitu PAI sebagai kurikulum inti. Kurikulum inti sebagaimana yang dijelaskan oleh Kesel Sunan Gunung adalah serangkaian pengalaman yang direncanakan dengan cermat dan terus-menerus yang didasarkan pada masalah pribadi dan sosial yang signifikan, kemudian yang melibatkan pembelajaran tentang kepedulian bersama bagi semua remaja. Berdasarkan definisi dari Kesel tersebut, bisa dirumuskan bahwasanya ciri-ciri kurikulum inti adalah yang pertama, rangkaian pengalaman yang saling berkaitan.
Yang kedua direncanakan secara terus-menerus sebelum dan selama dijalankan. Yang ketiga berdasarkan pada masalah. Kemudian yang terakhir ditentukan bagi semua peserta. Kurikulum inti disusun dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum inti adalah isi dari pelajaran yang akan diajarkan atau dipelajari oleh peserta didik, dapat juga disebut rencana pengajaran. Bagaimana rencana itu dibuat, ruang lingkupnya, urutan dari bahan pelajarannya, serta metode dan teknik apa yang digunakan untuk mencapai kurikulum itu. Kemudian PAI sebagai kurikulum inti diharapkan dapat memandu jalannya pendidikan itu sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya, yaitu PAI berusaha untuk menjaga aktivitas peserta didik agar kokoh dalam situasi dan kondisi apapun. Kemudian PAI berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai yang tertuang terkandung dalam Al-Quran dan hadis serta identitas keduanya sebagai sumber utama Islam. PAI menonjolkan kesatuan iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan keseharian. PAI berusaha membentuk dan mengembangkan kesolehan individu dan sekaligus kesolehan sosial. PAI menjadi landasan moral dan etika. Kemudian substansi dari PAI mengandung entitas-entitas yang bersifat rasional dan suprarasional. Kemudian PAI berusaha menggali, mengembangkan, dan mengambil ibrah atau pelajaran dari sejarah dan kebudayaan peradaban Islam. Dan yang terakhir, dalam beberapa hal PAI mengandung pemahaman dan penafsiran yang beragam sehingga memerlukan sikap terbuka dan toleran atau semangat dalam ukhuwah Islamiyah. Kemudian model pengembangan kurikulum PAI yang pertama yaitu model dikotomis. Pada model ini aspek kehidupan dipandang dengan sangat sederhana dan kata kuncinya adalah dikotomi, yaitu terbelah dua. Segala sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan, yakni pendidikan agama dan pendidikan non-agama. Pandangan dikotomis pada gilirannya dikembangkan dalam memandang kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan jasmani dan rohani, sehingga pendidikan agama Islam hanya diletakkan pada aspek kehidupan akhirat saja. Dengan demikian, pendidikan agama dihadapkan dengan pendidikan umum atau non-agama dan pendidikan keislaman dengan non-keislaman dan seterusnya. Kemudian yang kedua, model mekanisme. Model mekanisme ini memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Secara sederhana dapat dipahami bahwa aspek atau nilai itu sendiri terdiri atas nilai agama, nilai individu, nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi, nilai rasional, nilai estetika, dan lain sebagainya. Dengan demikian, aspek atau nilai agama merupakan salah satu aspek atau nilai kehidupan dari aspek-aspek yang lainnya. Hubungan antara nilai agama dengan nilai-nilai lainnya bersifat netral sekuensial, yang berarti di antara masing-masing mata pelajaran tersebut mempunyai relasi sederajat yang bisa saling berkonsultasi. Kemudian yang terakhir yaitu model sistemik atau organisme. Pandangan semacam ini menggarisbawahi pentingnya kerangka pemikiran dibangun dari fundamental doktrin dan fundamental value yang tertuang dan terkandung dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber pokok ajaran nilai yang didudukan sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek kehidupan lainnya didudukan sebagai nilai-nilai insani yang mempunyai hubungan vertikal linier dengan nilai agama. Melalui upaya semacam ini, maka sistem pendidikan Islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan etika, serta mampu melahirkan manusia yang menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki kematangan profesional dan sekaligus hidup dalam nilai agama. Dalam menghadapi tantangan global, maka PAI tidak hanya membahas persoalan keagamaan secara sempit, namun juga menyentuh wilayah sosial. Maka diperlukan adanya penguatan pendidikan agama Islam melalui inovasi dari PAI tersebut. Jangka panjang keempat wawasan PAI tersebut yaitu PAI yang berwawasan kontekstual. Paling tidak terdapat 4 orientasi wawasan PAI. Yang pertama, PAI berwawasan kebangsaan, PAI berwawasan demokrasi, PAI berwawasan HAM, hak asasi manusia, dan PAI berwawasan pluralis. Jangka panjang keempat wawasan PAI tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi problematika moral, sosial, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia dalam pelaksanaan di lapangan
PAI jangan hanya disampaikan terkait dengan aspek kognitif saja, tetapi harus terwujud dalam psikomotorik dan afektif peserta didik, baik keteladanan atau penegakan hidup secara real dan terus-menerus serta penciptaan suasana yang religius. Kesimpulannya, jika ada kekurangan dari penyampaian materi ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.